Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Disa Kurang Perdana Wijaya dari Program Studi Teknologi Rekayasa Internet dengan NPM 237588008. Dan hari ini saya akan menjelaskan mini project 1 lab session 4 yang dimana menjelaskan struktur package, lalu modul-modul dan running dari program. Dan yang pertama, saya akan menjelaskan struktur package. Dalam folder utama terdapat mini project 1, yang dimana folder ini adalah root directory dari project. Semua package dan modul terletak di dalam folder ini. Lalu ada main. Main ini adalah package yang berfungsi sebagai titik masuk dari aplikasi. Di sini, pengguna dapat memulai interaksi dengan program. Package main juga mengandung modul yang mengkoordinasikan fungsi-fungsi yang ditawarkan oleh package lain. Package lain tersebut adalah network configuration. Lalu modul main PY. Nah, modul main PY ini bertindak sebagai interface utama untuk pengguna. Nah, dalam modul main, script akan meminta input dari pengguna seperti subnet, gateway, dan alamat IP, serta memanggil fungsi-fungsi yang didefinisikan di modul configuration dalam package. Yang ini. Lalu ada network configuration. Nah, package ini mengandung logika inti untuk validasi, menyimpan, dan menampilkan konfigurasi jaringan. Lalu ada configuration PY. Nah, modul ini menyediakan fungsi-fungsi untuk validasi data jaringan, yang termasuk itu IP, subnet, dan juga gateway. Dan juga menyimpan informasi konfigurasi jaringan dan menampilkan informasi tersebut kepada pengguna. Modul ini merupakan inti dari pengelolaan konfigurasi jaringan. Nah, jadi begitu untuk penjelasan pada struktur package. Lalu kita akan masuk ke penjelasan implementasi pada modul main. Nah, jadi yang pertama pada yang ini from network input configuration ini berguna untuk memanggil package dan juga modul yang ada di sini di network configuration dan pada modul configuration PY ini. Lalu yang pertama nih ada input. Dari input ini digunakan untuk memasukkan subnet. Nah, lalu ada if configuration validation subnet, yaitu untuk memvalidasikan subnet yang dimasukkan. Lalu ada configuration save information yang dimana ini menyimpan informasi subnet jika dia valid. Jadi kalau kita valid, maka tidak akan masuk tidak akan menyimpan. Lalu memvalidasi gateway yang dimasukkan. If configuration validation gateway ini memvalidasi gateway yang telah dimasukkan. Lalu konfigurasi save information untuk menyimpan informasi gateway jika valid. Nah, lalu kita akan menginisialisasi pengulangan untuk memasukkan alamat IP. Jika iya, maka akan melanjutkan. Jika iya juga, maka akan melanjutkan. Dan di sini, jika menginisialisasi, jadi ini gunanya untuk menginisialisasi pengulangan untuk memasukkan alamat IP. Jadi jika kita mau masukin lagi alamat IP jika benar, maka masukkan lagi. Jika kita tekan iya lagi, maka dia akan memasukkan lagi IP address-nya. Lalu ada memvalidasi alamat IP yang dimasukkan. Nah, ini seperti ini ya, untuk memvalidasi alamat IP yang dimasukkan. Lalu menyimpan alamat IP jika valid. Nah, ini adalah konfigurasinya. Jika valid, maka akan berhasil mendapatkan IP, dan jika gagal akan memberikan output gagal mendapatkan IP address. Lalu yang selanjutnya untuk program ini yaitu di mana kita untuk meminta pengguna untuk melanjutkan atau tidak. Jadi jika misalkan pengguna sudah selesai melakukan penambahan IP address, jika pengen memasukkan lagi, maka kita tinggal katakan iya atau tidak, seperti itu. Lalu masuk ke konfigurasi ini untuk menampilkan informasi alamat IP yang telah disimpan. Jika salah, maka akan menampilkan gateway tidak valid atau subnet tidak valid. Yaitu di mana memastikan bahwa subnet harus sesuai dengan format yang diizinkan. Lalu ada konfigurasi PY di modul ini cukup banyak.
Jadi fungsi devalidasi ini adalah fungsi di mana untuk memvalidasi data jika data itu benar atau tidak. Pada program ini, IP Identity Split Data Split ini, yaitu kita memisahkan setiap bagian alamat IP berdasarkan tanda titik. Jadi menggunakan data split dan gateway split seperti ini. Lalu untuk IP Identity Pop, nah semua bagian alamat ini kecuali alamat IP kecuali yang terakhir. Jadi di mana kita harus masukin IP sesuai dengan default gateway-nya. Tapi kalau yang terakhir itu dibedakan. Lalu memeriksa apakah subnet dari alamat IP dan the gateway ini sama. Nah, ini dia memeriksa apakah gateway tersebut sudah sama dengan IP yang kita masukkan. Lalu memeriksa apakah digit terakhir alamat IP berada dalam rentang 1 hingga 124. Nah, ini karena kita memasukkan gateway yaitu 255.255.255, maka harus sama apakah benar alamat IP yang kita masukkan itu sama dengan gateway yang kita masukkan juga atau subnet yang kita masukkan. Lalu untuk ini mengecek, lalu yang ini untuk program ini mengecek apakah jenis data adalah subnet. Nah, jika itu ya salah, jika tidak bukan subnet. Lalu memeriksa apakah data adalah subnet standar. Jadi karena kita menggunakan subnet 25 tadi ya seperti dijelaskan tadi sebelumnya, maka jika benar dia akan benar true dan jika salah dia akan benar false. Nah, maka dia akan salah. Lalu mengecek apakah jenis data adalah gateway. Ini, jadi program ini adalah mengecek apakah jenis data adalah gateway. Lalu pada line 77 dan 78, ini memeriksa apakah data terdiri dari 4 bagian yang dipisahkan oleh titik. Nah, jadi kalau misalkan tidak sama ya, maka program akan salah. Nanti seperti yang akan dijelaskan pada running program nanti. Lalu memeriksa apakah setiap bagian adalah angka. Nah, ya ini angka itu numerik ya. Jadi untuk code yang ini untuk line 80 sampai 86 yaitu di mana kita akan memeriksa apakah setiap bagian adalah angka. Lalu kita masuk ke save information. Jadi ini digunakan untuk menyimpan data ya fungsi ini. Ya, untuk fungsi yang ini yaitu kita percepat yaitu bagian yang mengenali data berdasarkan jenisnya. Lalu untuk program yang ini yaitu kita menggunakan kata kunci global untuk mendeklarasikan variabel subnet. Nah, lalu di sini juga sama menggunakan kata kunci global untuk mendeklarasikan variabel dari gateway. Lalu kita masuk ke show information yaitu jenis data, maksudnya memberitahu data ya. Nah, jadi pada program ini bagian akan menangani tampilan atau pengambilan data berdasarkan jenisnya. Jadi jika sudah selesai maka nanti program akan menunjukkan output dari program ini, kode ini. Nah, kita akan masuk ke dalam running program. Nah, untuk running program kita akan masukkan subnet yang sama yang sudah di defaultkan tadi 255. Jadi kita masukkan juga default gateway-nya titik 10.1. Lalu kita masukkan IP address-nya. Lalu bagaimana kalau misalkan IP address tidak sama dengan default gateway, maka akan menjadi program tersebut akan mengeluarkan output seperti ini. Nah, kita seperti ini saja. Nah, subnet IP tidak valid. Nah, kalau kita tidak kalau salah kita bisa mengulang lagi seperti ini, iya. Maka kita akan masukkan 192, 168, 110 dan akhirnya kita bedakan yaitu 5. Oke, berhasil. Jika mau lagi boleh kita masukkan lagi, kita masukkan lagi, kita masukkan lagi, dan ini 3. Oke, jika tidak, ya, maka akan menampilkan output seperti ini. Oke, begitu penjelasan tentang program saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.